Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Perkenalkan, saya Wisnu Irfandani dari SD Negeri 001 Tebing. Perkenalkan, saya Sari Ade dari SMA Negeri 2 Karimun. Perkenalkan, saya Devi Lapita dari SD Negeri 011 Meral. Perkenalkan, saya Nur Seha dari SD 001 Karimun. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ade. Waalaikumsalam Pak Wisnu. Apa kabar Bu Ade? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Pak Wisnu dan keluarga? Alhamdulillah Bu, saya juga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu Ade. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Jangan lupa ya Bu, disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Pada kali ini kompetensi yang akan saya kembangkan pada saat coaching nanti ada 3 Pak. Di antaranya adalah presence, kemudian mendengarkan secara aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya Pak. Berarti Ibu akan presence, mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, pertanyaan kedua, kompetensi apa yang Ibu akan kembangkan secara spesifik Bu? Pada kegiatan coaching kali ini yang spesifik ingin saya kembangkan tuh Pak, diantaranya adalah memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Kemudian yang berikutnya adalah mendengarkan secara aktif Pak. Kemudian yang terakhir, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini Bu? Indikator yang ingin saya dapatkan pada saat coaching kali ini Pak, yaitu saya berharap banyak kepada coach saya itu bisa menemukan solusi Pak dari masalah yang mereka temukan, seperti menemukan langkah-langkah penyelesaian seperti itu Pak. Demikian dulu ya Bu, pada pra-observasi untuk kali ini. Silahkan Ibu melakukan praktek coaching ya Bu. Baik Bu. Terima kasih Pak. Izin Pak. Ya Pak. Ibu. Assalamualaikum Bu Nur Seha, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Ade, kabar baik. Bu Ade apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Saya dengar nih Ibu mau ada yang dibicarakan ya Bu ya? Iya Bu Ade, saya ngajak Ibu ke sini mau ada yang dibincangkan. Saya ada sedikit masalah dalam pembelajaran anak-anak saya di sekolah Bu Ade. Mungkin kita bicara hari ini bisa menemukan solusinya ya Bu Ade. Kebetulan ada waktu 10-15 menit Bu ya. Gimana tuh? Gimana masalahnya Bu? Begini Bu, saya nih jadi pikiran sudah hampir habis 1 semester nih. Saya lihat nih anak-anak nih kurang fokus belajar dan minat dan dalam pembelajarannya tuh kurang, dan saya lihat juga hasilnya tidak merata. Ada juga yang bagus kompetensinya, ada juga yang hasilnya kurang dengan harapan saya Bu Ade. Oh baik Bu, berarti yang saya tangkap ini tentang perkembangan akademik anak ya Bu ya, hasil belajar anak Bu ya, ada yang bagus, ada yang rendah gitu ya Bu ya. Jadi Bu, saya mau tahu dulu nih Bu, dari pembicaraan kita ini tentu ada tujuannya Bu ya. Tujuan Ibu kira-kira untuk pembicaraan kita ini apa tuh Bu? Saya harap kita berbicara hari ini ada Ibu bisa terbuka menceritakan masalah Ibu dan menemukan solusinya bagaimana nanti Ibu menerapkan supaya di kelas-kelas anak-anak saya
menjadi berhasil semuanya dengan hasil yang baik. Nah, baik Bu. Berarti tadi Ibu sudah punya harapan untuk meningkatkan berarti ya Bu ya hasil belajar anak. Bu, kalau kita gambarkan nih Bu ya, misalnya dari 1 sampai 10 tingkat keberhasilan belajar anak itu di sekolah Ibu di level berapa itu Bu? Bu Ade kan lantaran tidak merata nih Bu Iya, Ade, Bu. jadi mungkin tengah-tengah lah. Kalau angka 1 sampai 10 mungkin di angka 5 nih anak saya Bu Ade. Baik. Berarti Bu dari angka 5 tersebut kira-kira dengan usaha yang Ibu mau lakukan itu bisa naik ke level berapa kira-kira Bu? Ibu berharap walaupun sedikit ada peningkatan, ataupun dari 5 ke 7 udah alhamdulillah, lebih baik lagi ke 9, 10 ya. Iya, Bu Ade. betul harapan kita kan untuk kita, tapi walaupun terbaik ya, Bu, ya. sedikit tapi ada perubahan, itu saya harapkan sekali Bu Ade. Nah, baik Bu. Jadi Ibu sudah punya harapan untuk meningkatkan ya dari hasil belajar yang tidak merata tadi menjadi lebih baik. Baik, kemudian Bu, dalam hal ini apa sebenarnya kendalanya Bu, di dalam anak ini agak tidak merata dalam Iya penangkapan Bu Ade, itu yang saya pikirkan sekarang Bu Ade. Saya ajak Bu Ade berbincang hari ini supaya saya bisa menemukan ide-ide saya bagaimana proses pembelajaran saya nanti lebih baik. Mungkin juga salahnya pada saya, pembelajaran anak yang kurang, pembelajaran saya kurang menarik, dan tidak sesuai dengan tingkat kebutuhan murid itu, gaya belajarnya atau tingkat kemampuannya berbeda-beda dengan gaya belajarnya masing-masing Bu Ade. Nah, kemudian Bu, baik dari yang saya tangkap tadi, kira-kira menurut Ibu dari perbincangan ini kan tadi kita berharap anak itu menjadi baik ya di dalam penerimaan hasil belajar mereka ya, bisa merata ya Bu ya. Apa kira-kira yang bisa Ibu lakukan untuk strategi-strategi untuk meningkatkan itu? Strategi sekarang kan Bu Ade, saya ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Bu Ade. Mungkin kira-kira itu bisa mungkin ya Bu Ade, karena mungkin juga anak itu mengerti, paham, tapi dia tidak bisa bagaimana menuangkan hasil belajarnya dengan tingkat kemampuannya, seperti itu mungkin Bu Ade. Nah, kemudian tadi Ibu bilang mungkin solusinya ada gambarannya gitu ya, untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Ibu kegiatan berdiferensiasi ini seperti apa yang akan Ibu lakukan? Apakah Ibu akan mengimbaskan kepada setiap guru atau bagaimana kira-kira? Ini juga saya akan coba di kelas saya dulu Bu Ade ya. Jadi nanti kalau memang kelas saya coba pembelajaran berdiferensiasi ini berhasil, mungkin saya akan lakukan juga. Mungkin juga permasalahan di kelas lain, di guru lain seperti ini juga mungkin Bu Ade ya. Jadi kalau seandainya berhasil nanti penerapan pembelajaran berdiferensiasi saya akan mengimbaskan, mengajak teman sejawat saya juga melakukan hal yang sama dengan saya. Nah, baik. Pembelajaran berdiferensi ini kira-kira pada saat Ibu lakukan di kelas, apakah ada kendala-kendalanya Bu di dalam menjalankan pembelajaran berdiferensiasi ini? Bu, sebenarnya kan sebelum mengadakan pembelajaran itu kita akan adakan pemetaan dulu terhadap anak-anak, di mana sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajarnya. Jadi saya akan mengelompokkan sesuai dengan kebutuhan belajar anak itu. Berarti yang saya tangkap ya Bu ya, Ibu sudah ada gambaran bahwa untuk meningkatkan hasil belajar anak tadi biar merata, adanya pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Pemetaan sesuai dengan gaya belajarnya. Gaya belajar, minat belajar anak ya Bu ya. Oke Ibu. Nah kemudian dari kira-kira menurut Ibu Nurseha, perubahan apa nih yang bisa diharapkan yang tepat dan sesuai menurut Bu Seha bisa terlaksana perubahan tersebut Bu? Perubahan yang saya harapkan seperti ini Bu Ade, seperti contoh mereka tidak harus
satu hasil produk mereka yang akan mereka hasilkan. Yang jelas intinya mereka ngerti dengan konsep tujuan pembelajaran kita hari itu. Jadi mereka akan menuangkan tingkat kemampuannya dengan gaya belajarnya masing-masing, seperti mereka bisa dengan membuat video pembelajaran atau gambar, tapi sesuai dengan tujuan pembelajaran hari itu. Oke, baik. Berarti sudah dapat saya masuk pada pertanyaan ini. Apa yang Ibu dapatkan dari perbincangan kita saat ini, Bu, sore ini? Benar, Bu Ade, saya merasa lega nih. Awalnya saya ragu-ragu tuh, hanya berpikir sendiri dalam hati, punya rencana, tapi dengan mengobrol seperti ini saya menjadi semangat gitu, fokus akan saya terapkan pembelajaran diferensiasi ini, menjadi ada dukungan tersendiri. Baik, Bu Leni, baik. Kemudian saya mau tanya nih, kira-kira komitmen apa yang akan Ibu Leni lakukan atau rencana apa yang akan Bu Leni lakukan dalam proses pembelajaran Bu Seha di dalam pembelajaran berdiferensiasi ini? Komitmen, ya. Jadi nanti Ibu akan rencanakan sekarang, mungkin penerapannya di awal semester nanti akan diterapkan. Seandainya pembelajaran diferensiasi ini berhasil sesuai dengan yang saya harapkan, ya akan berlanjut terus seperti ini, seterusnya akan saya terapkan dalam pembelajaran saya sehari-hari. Ya, baik, Bu. Jadi di dalam pembicaraan ini saya bisa tangkap bahwa Ibu sudah menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang Ibu sebutkan di awal. Mungkin tujuan awal kita juga sudah tercapai ya, Bu, ya. Sehingga apabila nanti berdiferensiasi ini, metode pembelajaran berdiferensiasi ini berjalan dengan lancar, kemudian anak mendapatkan hasil belajar yang baik, dan mungkin anak merasa nyaman ya, berarti ya, nyaman, aman, dan bahagia di kelas ya, Bu, ya. Kemudian pertanyaan saya ini di sesi terakhir nih, Bu, yang mau saya tanyakan, apa perasaan Bu Nur Seha sekarang? Lega, jelas lega. Saya sudah menemukan solusi, dan juga saya dapat mengembangkan ide-ide saya seperti apa nanti sudah ada gambaran, akan saya lakukan di awal semester, insya Allah. Mudah-mudahan berhasil. Baik, Bu Nur Seha, jadi yang tadinya masih di level 5 kita usahakan tingkatkan jadi 7 bahkan 10 ya, Bu, ya, Bu, ya. Mudah-mudahan berhasil dengan sistem pembelajaran yang berdiferensiasi ini. Baik, Bu, pembicaraan kita mungkin kita sudahi sampai di sini, Bu. Nanti saya akan mendengar nih, kalau Ibu tidak berkeberatan, menyampaikan kembali bagaimana nih feedback daripada kalau sudah saya kegiatan lakukan, atau yang sudah nonton, saya akan ceritakan lagi sama Bu Ade ya. Iya, baik. Boleh. Terima kasih Ibu Nur Seha atas waktunya. Mudah-mudahan perbincangan kita saat ini ada manfaatnya, Bu, ya. Sangat bermanfaat, Bu Ade. Terima kasih atas waktunya, Bu Ade. Baik. Kita jumpa minggu depan atau nanti kita kontak lagi ya, Bu, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo kita pamit dulu. Waalaikumsalam, Pak. Alhamdulillah. Apakah sudah fresh, Bu, sekarang? Alhamdulillah sudah, Pak. Sudah seger, Pak. Tadi sudah dengan kegiatan yang kita lakukan ya, Pak, ya. Iya, tadi kegiatannya cukup menyita waktu, jadi benar, Pak. kita perlu rehat sebentar ya, Bu. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu Ade lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator tercapaian yang diinginkan, Bu? Di coaching yang sudah saya lakukan itu, Pak, saya rasa saya sudah mengikuti alur tirta yang seharusnya, Pak. Kemudian di situ juga saya mencoba untuk menggali coach saya untuk menceritakan permasalahan yang mereka hadapi, kemudian berusaha untuk menemukan solusi-solusinya, Pak. Menurut saya sebagai observer tadi, proses coaching Bu Ade dan Bu Seha berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur tirta, dan juga Bu Ade sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Seha, sehingga Bu Seha bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahannya, Bu. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Iya, Pak, terima kasih. Nah, kemudian pertanyaan terakhir nih, Bu.
kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan, Bu? Jadi Pak, untuk kedepannya Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan Pak pada saat proses coaching itu adalah saya akan mendalami lagi, lebih memahami lagi proses coaching dengan alur tirta Pak, sehingga saya berharap nanti kedepannya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi Pak. Iya itu ya Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu Ade. Baik Pak. Nah demikian pasca observasi kita hari ini. Iya. Dan saya tutup ya kegiatan Ya. kita diskusi pada sore hari ini. Baik. Silakan Bu, silakan dinikmati iya. tos dan kuenya. Bapak silakan Pak ini. Iya, Pak. ya, Bu. Ini Ini. minumannya Pak, silakan. Demikianlah praktik demonstrasi kontekstual 2.3 dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Menginspirasi. Tetap semangat. Salam dan bahagia. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.